Halo kerabat Nusantara, salam budaya. Selamat sore, mungkin siang menjelang sore ini kayaknya. Kayaknya nggak kayak biasanya nih, kita biasanya di tempat-tempat yang agak seram, tempat-tempat yang mungkin bisa dibilang orang wingit atau di situs sejarah. Tapi kali ini kita agak beda dan kita di waktu yang cerah. Jadi tadi terlintas di obrolan waktu tim ekspedisi Pusaka Nusantara sedang berkunjung ke rumah Pak Purwaji. Kayaknya asik nih kita main ke lokasi yang nggak kayak biasanya. Lalu kita bahas satu hal yang bisa dibilang asik untuk diobrolkan. Jadi kerabat Nusantara, di sore hari ini saya bersama Pak Purwaji akan bahas 3 tempat seram di Salatiga versi ekspedisi Pusaka Nusantara. Dan kayaknya Pak Purwaji sedang melakukan sesuatu ini. Ini kayaknya sudah mulai menggambar, tapi gambar apa ini Pak? Seperti yang tadi kita bicarakan ya Mas, kita mau membahas tentang 3 titik ya. 3 titik yang terseram menurut ekspedisi Pusaka Nusantara. Kita tadi kan ngambil Taman Bendosari yang di sebelah perempatan Bendosari itu, terus kereta jenazah yang ada di Ngentak itu, sama bangunan Belanda yang di Sayangan, yang di bawah pom bensin itu ya. Ini kebetulan saya tadi sudah dapat residu ya seperti itu ya, residu yang dari Taman Bendosari itu. Nah ini sebetulnya tak terusin dulu, nanti tak ceritain. Siap. Sambil Pak Purwaji menyelesaikan sketsanya, mungkin teman-teman juga pasti bertanya kan, gambar apa. Jadi Pak Purwaji akan coba, mungkin sudah mulai tadi sempat sudah mungkin dapat koneksi ke sana, sudah mendapat residu energi. Kita akan kupas 3 tempat seram. Yang pertama itu nanti di Taman Bendosari di Salatiga. Yang kedua nanti ada di daerah Ngentak di Salatiga juga. Itu ada salah satu bangunan yang di dalamnya ada kereta jenazah peninggalan Belanda. Yang ketiga ada satu rumah Belanda juga di Salatiga, masih Salatiga. Itu konon katanya di situ banyak sekali penampakan dan sering sekali mitos-mitos atau konon katanya yang muncul dari obrolan orang-orang. Sore hari ini kita melalui Pak Purwaji akan coba melihat ke sana, sosok apa aja yang ada di 3 tempat itu. Mungkin bisa dibilang itu sosok yang terkuat ya Pak, yang ditangkap Pak Purwaji ya. Kita akan coba ke sana. Oke, sambil nanti Pak Purwaji menyelesaikan gambar yang pertama, saya coba akan bahas melalui googling di Taman Bendosari itu. Kalau teman kerabat Nusantara atau teman-teman yang nonton juga belum terlalu mengerti apa di mana atau apa sih Taman Bendosari itu. Jadi Taman Bendosari itu adalah salah satu taman di Kota Salatiga yang terletak di Bendosari Salatiga. Menjadi tempat yang cocok untuk menghilangkan capek. Jadi ya bisa dibilang tempat wisata keluarga di sana. Banyak sekali bangunan-bangunan yang dipercantik. Lalu ada beberapa flora dan fauna yang ada di sana. Jadi asiklah untuk liburan keluarga. Tapi ternyata di balik itu tempat wisata itu juga pasti menyimpan hal-hal mistis, atau pasti juga ada dimensi lain yang juga ada di situ, yang nanti akan coba digambarkan oleh Pak Purwaji. Pak Pur, kalau boleh saya tanya, kalau untuk tempat-tempat seperti taman-taman seperti itu, biasanya sosok yang ada di sana itu kebanyakan apa Pak? Sebetulnya kita bahas bukan tamannya sih Mas. Sebetulnya sebelum jadi taman. Sebelum jadi taman. Sebelum jadi taman itu di situ itu sebenarnya ada apa? Kalau masalah udah menjadi taman itu kemarin
sama para pakar-pakar yang tiap membangun sesuatu, apalagi proyek besar gitu kan pasti ada pakar spiritual untuk membuka membuka wilayahnya, untuk nembung wilayahnya. Yaitu yang mau saya kupas itu sebelum menjadi taman. Oh gitu. Karena itu sudah karo corone kewan wis dijinak Gitu. Betul. Berarti lebih ini ya Pak ya. Kebanyakan juga mungkin nggak cuma taman, tapi segala tempat yang akan dibuka untuk sesuatu biasanya melibatkan satu pakar atau mungkin ahli spiritual untuk istilahnya kula nuwun atau membuka jalur untuk akan digunakan apa gitu ya Pak. Dan nanti yang digambar itu sosok yang mungkin berhubungan erat dengan waktu itu nggih. Iya, waktu itu yang berada di situ sebelum taman itu jadi. Nah, itu yang dijinakkan para pakar-pakar spiritual itu yang itu. Kalau dijinakkan itu bahasa yang lebih familiar apa Pak? Kalau dalam bahasa spiritual sebetulnya dipomahke Mas. Dipomahke Biar tidak liar, biar gitu. dia tidak banyak mengganggu. Karena di situ emang kemarin itu kan wilayahnya agak besar ya Mas ya. Iya. Besar kan memang ada beberapa titik termasuk yang di perempatan yang sering terjadi kecelakaan itu kan memang berhubungan dengan daerah. Oh, jadi perlu teman-teman kerabat Nusantara tahu juga Taman Bendosari Salatiga ini juga sangat dekat dengan jalan utama, itu Jalan Lingkar Salatiga. Jadi di situ ada satu perempatan yang memang sering terjadi kecelakaan ya Pak. Iya benar. Laka lalu lintas. Berarti ada hubungannya dengan sosok-sosok yang ada di situ. Iya, bukan kecelakaannya itu bukan karena yang ada di Taman Bendosari, cuma wilayah itu tuh masih wilayahnya mereka dengan yang perempatan. Karena juga kalau ada kejadian-kejadian terutama kecelakaan juga enggak pasti berhubungan dengan mereka ya Pak ya. Oh, belum tentu Mas. Ya. Itu bisa saja karena memang kondisi jalannya, struktur jalannya seperti itu, kayak yang di perempatan Bendosari itu kan memang jalannya agak turun gitu. Iya. Nah, hal-hal macam itu yang mempengaruhi fisiknya ya, bukan ininya, itu juga. Jadi faktor kecelakaan seperti hal-hal semacam itu tidak bisa disalahkan karena hal itunya. Semuanya hal itunya itu tidak bisa disalahkan karena memang struktur jalannya seperti itu. Kondisi si sopirnya juga pengaruhnya bagaimana, atau karena setiap tempat kita memang ada energinya semacam itu. Kalau kita fokus, kita lillahi ta'ala, kita fokus dengan yang di atas, artinya kita akal kita, rasa kita seimbang, kita tidak mudah kemasukan energi di saat melewati itu. Oke, ini pelajaran berharga yang diberikan Pak Purwaji untuk kita. Jadi apapun yang terjadi di jalan, terutama kalau terjadi kecelakaan, itu enggak semuanya harus dikaitkan dengan hal gaib atau yang ada atau penunggu-penunggu yang ada di tempat itu ya Pak. Tapi juga kondisi jalan atau mungkin kondisi fisik drivernya atau supirnya mungkin lelah atau ngantuk, jadi kebetulan akhirnya ya terjadi kecelakaan. Jadi nggak semua hal dikaitkan dengan hal gaib. Oke Pak Purwaji, mungkin sambil menyelesaikan lukisan yang pertama atau sketsa yang pertama, ini lebih bisa dibilang sketsa ya Pak ya. Karena biasanya kan Pak Purwaji itu lebih ke di kanvas atau cat minyak ya Pak, oil painting ya, atau akrilik gitu. Biasanya saya pakainya itu. Ini sekarang kita nyoba pakai karkol. Namanya karkol itu untuk sketsa kayak pensil gitu ya Pak ya, kayak pensil, tapi dia lebih dibikinnya lebih ke arang dia Mas. Nah ini pengalaman atau pengetahuan buat kita semua ini. Pak Pur bisa sedikit dijelaskan sebelum nanti teman-teman lihat hasil lukisannya. Kalau sosok ini sebelum nanti nanti boleh disebut namanya Pak? Boleh. Sebelum nanti kita sebut namanya, sosok ini berwujud apa, atau mungkin dia mungkin kalau di kita sebut tinggal di mana atau lokasinya di mana, gak usah ya Pak ya. Barangkali nanti malah jadi kontroversi. Jadi kita
kupas mengenai sosoknya aja. Kalau menurut mata batin Pak Purwaji, sosok ini tuh seperti apa atau mungkin wujudnya apa gitu Pak? Yang jelas dia sosoknya perempuan, dan dia di situ ngopeni anak itu banyak sekali Mas. Bukan anak dari dia, tapi dia itu kayak mungkin kalau dalam manusianya itu seperti kayak ibu angkat atau bagaimana itu, jadi anaknya itu banyak yang menjadi anak dari ini sih. Itu banyak sekali. Anak itu maksudnya anak dia anggap anak atau nanti diasuh sosok ini, atau anak itu maksudnya anak buah gitu Pak? Bukan. Jadi seperti anak, seperti dianggap anak. Kayak mungkin kalau di sini misalnya seorang ibu punya anak yatim piatu banyak. Oh, bukan anak secara langsung atau kandung, tapi dia ngopeni atau ngayomi ya. Berarti memang sosok yang terkuat di situ ya Pak ya. Kalau dibilang yang terkuat itu kan nggak bisa kita ini ya Pak, nggak bisa kita ukur ya Pak ya. Ukur ya. Tapi yang jelas yang tadi yang saya tangkap memang itu, karena saya lepas dari yang perempatan. Dulu perempatan saya udah pernah mengepasnya juga, tapi lepas dari itu yang saya fokuskan sebelum tamannya itu. Oh gitu. Yang ada di situ. Karena juga ada istilah di atas langit masih ada langit, nggak ada yang paling kuat gitu Pak ya. Jadi karena juga mungkin mereka itu juga punya wilayah masing-masing. Jadi ya pasti karakter atau mungkin energinya pasti berbeda-beda. Ini Pak Purwo sedang menyelesaikan sketsa di satu bidang, tapi nanti akan langsung diringkas 3 tempat. Yang pertama tadi sudah kita bahas mengenai Taman Bedosari. Untuk yang kedua itu kita coba akan melihat apa yang ada di kereta jenazah yang ada di Ngentak di daerah Salatiga. Jadi kalau menurut yang saya cari tahu di googling, itu sudah banyak ini ya pembahasan mengenai kereta jenazah itu. Karena sebenarnya kalau menurut sejarah itu bukan asli Salatiga, tapi ada yang bilang itu dari Solo atau dari keraton. Cuma nanti coba kita cari tahu dari sudut pandang Pak Purwaji sendiri. Jadi kereta jenazah ini sebenarnya ada 3, dan awalnya memang terbengkalai. Lalu ada satu kelompok pemerhati kebudayaan yang akhirnya mungkin bisa dibilang bukan mengambil alih ya, tapi lebih ke akhirnya melestarikan budaya atau melestarikan, karena itu juga sejarah kan. Jadi orang-orang itu ikut untuk ngopeni, mungkin bahasa Jawanya. Kereta jenazah itu ada 3 dan berbeda tahun untuk tahunnya. Pertama sekitar 1820, lalu 1800, 1920. Lalu kereta jenazah ini juga pernah dibuat untuk mengangkut jenazah korban perang pada masanya. Juga pernah dibuat membawa jenazah orang-orang mungkin yang berpengaruh, mungkin tokoh masyarakat atau mungkin barangkali tokoh-tokoh penting di masa kereta itu masih dipergunakan. Namun juga untuk sudut pandang mistis pasti juga harus melalui Pak Purwaji sendiri. Kalau menurut Pak Purwaji, Pak Pur, untuk di kereta jenazah itu menurut pandangan batin Pak Pur itu apa yang ada di situ Pak? Ya jelas Mas ya, yang tadi saya tangkap, karena kita juga belum pernah ke sana. Jadi saya mencoba masuk dari sini saja. Tapi yang saya tangkap itu memang dari Keraton Solo Mas. Oh, kereta dari Keraton Solo itu sebetulnya kereta ini memang diurus oleh seseorang. Kayak misalnya kuda itu ada pengurusnya. Itu nah yang saya tangkap tadi
justru malah pengurusnya itu yang suka membersihin. Nah, dia tokoh juga, maksudnya dalam arti spiritual itu dia punya mumpuni juga. Karena mungkin ya karena itu memang kereta jenazah. Adat orang Jawa itu selalu menghubungkan hal itu dengan mistis, karena itu sering buat ngangkut jenazah segala macam itulah yang berbau kayak gitu. Akhirnya yang dari Keraton Solo itu mengutus seorang namanya Wiro Sungkono, Mas. Wiro Sungkono. Ya, Oh, itu yang Sungkono itu yang dilukis Pak Pur ya. Nah, ini Mas, ini namanya Wiro Sungkono, ini yang membersihin kereta itu, ngurus kereta itu. Itu memang asli dari Keraton Solo juga. Yang beliau mungkin ya rajanya Solo itu mengutus namanya Wiro Sungkono itu untuk mengurusi kereta-kereta ini ya Pak ya. Tapi memang itu dipergunakan untuk pengangkut jenazah ya Pak. Iya, yang sepengetahuan saya dan sepenglihatan saya memang untuk mengangkut jenazah. Dan orang-orang tertentu Karena orang nah itu ya jelas Mas, karena nek wong biasa mungkin diangkut. Ya, betul. Pasti ya pakai keranda biasa ya Pak. Iya, keranda biasa itu orang-orang yang punya jabatan yang ini namanya Wiro Sungkono yang pengurus kereta itu. Oke, sampai di situ dulu Pak Purwo. Kita coba lanjut sedikit untuk yang lokasi ketiga. Lokasi ketiga tadi Pak Purwo sudah sempat juga main ke sana gitu Pak. Iya. Main ke sana. Jadi di sana ada satu rumah di Jalan Patimura, rumah mungkin masih berwujud bangunan Belanda. Untuk rumah itu sebenarnya juga rumah bangunan biasa, cuma untuk sejarah secara detailnya kita juga belum bisa mengupas secara tuntas, tapi berdasarkan sumber dari Google juga dan pengakuan beberapa orang yang pernah melintas. Jadi lokasi itu ada di pinggir jalan utama. Jadi setiap orang yang lewat situ pasti juga akan melihat bangunan tua itu. Banyak yang bilang rumah itu sering ada penampakan. Terus ada yang bilang juga sering dipasang lampu biar terang tapi lampunya selalu mati. Lalu ada yang bilang juga ada penampakan wujud genderuwo. Dan macam-macam sih Pak, banyak yang melihat hal-hal yang kayak gitu. Tapi sebenarnya rumah itu berpenghuni Pak Pur. Sampai sekarang berpenghuni. Ya, sampai sekarang berpenghuni. Dan menurut pengakuan beberapa orang, ada orang tua di situ dan juga satu mungkin yang masih remaja itu keponakannya. Cuma kayaknya entah si ibu si ibunya atau yang anak remaja itu salah satunya memang gangguan jiwa. Karena setiap didekati orang, ada orang yang masuk pasti marah-marah, pasti dia histeris. Tapi setelah ditelusuri beberapa orang, gangguan jiwa ini itu juga karena faktor histori kelamnya mungkin. Cuma ini mungkin suatu saat kita bisa menggali ini ya Pak Pur. Kalau untuk secara mata batin, apakah ini berhubungan dengan sosok yang ada di situ atau gimana Pak? Kalau dilihat dari ceritanya Mas Firman tadi, kemungkinan besar itu karena historinya Mas di situ masih menyimpan. Saya tadi sempat masuk ke sana, cuma tidak bisa ngobrol dengan yang di sana. Itu memang saya melihat sosok perempuan berambut panjang, perempuan noni Belanda berambut panjang. Tapi dari raut mukanya dia jelas sekali menyimpan kesedihan. Iya, ada gambaran air mata di situ ya Pak. Cuma saya untuk masuk lebih dalam kenapa ada apa itu belum. Mungkin kita kalau suatu saat sana, ya, betul Pak. Bisa kita cari yang lebih dalam. Dan ini Mas, itu Jalan Patimura itu Mas ya. Rumahnya kan yang Jalan Patimura itu. Ya, sebelah kiri. Itu sebetulnya jalan yang sekarang itu dulu bukan jalan Mas. Jadi areal rumahnya itu yang di atas jalan itu ya. Itu sebetulnya itu masih areal rumahnya dan agak ke sini itu justru mungkin agak ke tengah jalan itu justru di situ baru pagar dari rumahnya. Oh, berarti luas sekali ya Pak ya? Nah, luas sekali. Dan saya merasakan di area situ bawah situ itu sebetulnya banyak kuburan yang tertutup jalan akhirnya. Tertutup jalan. Atau mungkin di saat jalan itu
dibikin pun mereka nggak tahu kalau itu Ada makam di situ. ada makam di situ. Ada beberapa titik mas di situ mas. Sekali lagi mungkin ini kalau misalkan kita telusuri lebih jauh, ya akhirnya akan ada kaitannya kalau semisal sampai mungkin ada kecelakaan, mungkin baru bisa dikaitkan kalau kita Ya, menelusur lebih jauh ya Pak ya. Karena itu juga makam. Karena mungkin ada faktor makam di situ dan mungkin pembuat jalan pada waktu itu juga nggak tahu ya Pak ya. Jadi ya memang karena faktor terlalu lama tertimbun jadi nggak berwujud makam. Bisa juga seperti itu mas. Oke Pak Purwaji, mungkin juga teman-teman kerabat Nusantara pasti penasaran apa yang sudah di sketch Pak Purwo untuk sore ini. Ya. Mungkin bisa ditunjukkan ke teman-teman Pak. Ini yang tadi saya bilang Wiro Sungkono yang mengurus kereta jenazah itu. Ini memang utusan dari Solo. Beliau bukan cuma cantrik istilahnya, bukan cuma cantrik untuk ngurus kereta, tapi beliau ini pengurus yang mumpuni. Dia punya kelebihan yang mumpuni mas. Spiritualnya ya Pak ya, karena untuk mengurusi ya. Mungkin untuk membersihkan energi negatif dari keretanya itu setelah dipakai mungkin dia bersihkan. Nah itu Wiro Sungkono ini asli utusan dari Solo. Oke, itu satu, itu berarti yang ada di lokasi kereta jenazah ada satu sosok yang digambarkan Pak Purwaji adalah Wiro Sungkono. Dia sosok pengurus kereta tapi pengurus yang mungkin spesial ya Pak ya, bukan sekedar cantrik. Oke, lokasi berikutnya itu yang ada di tadi Pak, yang ada di Bendosari ya. Kalau ini yang tadi di taman ya, di rumah Belanda. Rumah Belanda yang di Patimura. Itu yang Pak Purdiyato karena nangis itu karena menghistorik kelamnya ya Pak. Ya itu yang tadi yang saya tangkap, saya memang tidak bisa masuk untuk bincang-bincang itu, belum mampu ke sana. Yang jelas saya menangkap dia itu membawa kesedihan yang sangat dalam, si nonik Belanda ini. Mungkin karena residu ya Pak ya, jadi hawa di rumah itu juga masih sedih. Sampai sekarang pun masih tertinggal di situ kesedihannya. Oke, lalu yang spesial ini yang banyak kayaknya Pak ya. Yang ada di Taman Bendosari itu kok ada banyak sosok dan ada sosok perempuan dan juga ada sosok yang serem di situ Pak. Itu bisa dijelaskan? Ini sebetulnya bukan sekarangnya yang menjadi taman itu enggak, tapi yang saya lukiskan sebelum jadi taman itu namanya ini Sri Sumarni. Sri Sumarni ini saya nggak tahu, dia punya anak sangat banyak sekali mas. Carane jauh diopeni kabeh di situ mas. Oh yang digambarkan di bawah itu ya Pak ya. Diopeni. Macam-macam bentuknya, ada yang gini dan segala macam, ada yang serem, tapi itu mereka menganggap Sri Sumarni itu sebagai ibunya. Itu sekarang sudah di nek carane Jawa itu dipomahke seberang jalannya dari taman itu ada hutan lindung Salatiga. Udah dipomahke di situ. Mungkin yang memahke yang buka pertama kali mau dibikin taman itu mau dibikin proyek taman itu kan tetap membawa tim spiritual juga untuk buka lahan, untuk izin, untuk segala macam. Nah itu dan mereka dipindahkan ke bahasanya dipomahkan ya Pak. Di seberang jalan itu memang ada hutan lindung itu milik pemerintah, jadi mereka dipindahkan ke sana ya Pak. Iya, biar tidak liar. Kalau itu sosok yang di belakang itu apa Pak? Ini masuk sana mas, masuk ke sini, tapi ini yang lebih yang ke perempatan yang sering kecelakaan ini. Nah itu agak naik, itu ada pohon, sekitarnya ada pohon besar, ada dia yang situ. Kalau boleh sering terjadi kecelakaan, terus akhirnya sekarang enggak. Itu kan lalu lintasnya
Kan Sekarang nggak boleh, nggak boleh ada langsung. satu arah ya Pak ya. Nah itu yang sering buat kecelakaan di situ. Itu ada pengaruhnya dia. Sama ini Yang itu yang di atas kalau pengaruh untuk terjadi kecelakaan pernah itu, gitu nggak Pak? itu karena jangan selalu setiap terjadi sesuatu itu menyalahkan hal seperti Ya, itu sih, ya. Karena di setiap tempat pun ada seperti Ya, itu. pasti. Tapi kalau kita bahas tentang ini, kalau yang terjadi misalnya kita itu kok kecelakaan itu terus kita Ya. ngupas sudut ini di saat dia mengemudikan kendaraan itu kalau lewat jalan kosong dia masuk Mas. Oh, Masuk jadi ke situ. ada faktor lain ya Pak. Masuk ke situ dan dia serasa nggak punya kepala, jadi nggak bisa lihat jalan. Karena kayak nggak punya kepala terus limbung bisa. Cuma juga nggak selalu ada niatan dari sosok itu, tapi memang ada faktor lain karena mungkin dia pikirannya kosong dulu, baru itu bisa kosong, dimasuki gitu ya Pak. Nah terus kita nggak fokus seperti itu kan justru malah menjadi magnet kayak gitu. Ya. Makanya tim kita yang sering pikirannya kosong itu kemasukan, Ya. itu sering kesurupan, itu berarti Ya, kan betul. itu menandakan Pikirannya kosong. kosong. Gampang dimasuki ya Pak. Kalau saya banyak pikiran, banyak beban, ini kayaknya susah ini Pak. Susah. Berarti nggak kosong. Nggak kosong, terlalu banyak ya Pak. Oke Pak Pur, ada tambahan dari yang di skate Pak Pur sore ini mungkin? Sementara ini dulu, nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita ke yang di rumah Belanda itu, Ya. atau yang di Bendosari, atau yang di kereta jenazah, biar kita bisa lebih detail. Betul. Oke, Kerabat Nusantara, mungkin kuasaan mengenai 3 tempat seram versi ekspedisi Pusaka Nusantara sudah digambarkan Pak Pur melalui sketsanya, dan sudah tahu juga sosok-sosok apa yang mungkin ada di sana. Karena Pak Pur juga main ke sana dalam tanda kutip, karena kita juga belum pernah mengunjungi tempat-tempat itu. Jadi apa yang kita obrolkan hari ini itu berdasarkan mata batin Pak Purwaji. Dan Pak Pur, sebenarnya tempat kita bercengkrama atau ngobrol ini juga tempat khusus sebenarnya Pak ya? Iya benar sekali. Itu yang di seberang sana itu namanya Sendang Telogotangi. Di situ ada situs Telogotangi juga. Dan itu sebetulnya ada kaitannya dengan yang di Plumbung. Sida Dewi ya Pak ya? Iya, saya pernah bertemu beliau di situ. Kapan-kapan main. Oh, Pak Pur pernah bertemu dengan Sida Dewi di sini? Iya. Oh, berarti Nanti kayaknya bisa dilihat-lihat. Oke Pak. Berarti kayaknya tanpa aba-aba kayak ini semua ada Sudah dituntun. kita sudah dituntun gitu Pak ya. Jadi kita ada di satu situs yang ternyata menurut penuturan Pak Purwo ada hubungannya dengan perjalanan kita belakangan ini mengenali asal-usul Salatiga, Sendang Telogotangi. Iya. Untuk apa detailnya atau seperti apa sendangnya kita nggak bisa bahas semuanya hari ini, karena untuk program ini hanya khusus untuk tempat-tempat seram versi ekspedisi Pusaka Nusantara. Untuk sejarah mengenai suatu tempat itu ada momen sendiri, dan memang untuk belakangan ini kita nggak bisa fokus ke sana dulu Pak ya, karena pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk menghormati aturan pemerintah untuk di rumah dulu. Hari ini kita juga hanya bermain di dekat rumah Pak Purwo, dan apa yang kita lakukan sore ini juga demi memenuhi kebutuhan teman-teman yang kangen dengan kita ya Pak ya. Oke Pak Purwaji, kayaknya cukup ya Pak ya. Apa yang kita bahas sore ini semoga menambah sedikit rasa penasaran teman-teman, dan semoga nanti suatu saat kita bisa mengungkap tempat-tempat seram yang lain, dan kita juga mungkin butuh saran teman-teman ya Pak. Iya. Kira-kira Saran tempat teman-teman kita tunggu. ya dari manapun atau tempat dimanapun, semoga kita bisa bahas lebih asik lagi. Tentunya dengan sketsa dan pandangan Pak Purwo melalui mata batin. Saya rasa cukup ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Kerabat Nusantara sudah gabung dengan channel kita. Jangan lupa juga, ini yang selalu kita ingatkan ya Pak ya, jangan juga lupa juga untuk like, subscribe. Dan juga share video ke teman-teman yang lain, agar nantinya juga kita lebih bisa berkembang dan kita lebih bisa mengunjungi tempat-tempat yang asik lagi. Oke, saya akhiri. Terima kasih banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.